mustahadah. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya, darah istihadah itu adalah darah selain daripada darah haid sama darah nifas. Kemudian juga darah istihadah itu cakupannya luas ya teman-teman. Nah, yang sekarang akan kita bahas suat, macam-macam istihadah itu di luar dari kayak misalkan darah istihadah yang kayak kemarin itu ya, yang masih sisa masa sucinya kurang. Kemudian kan darah setelahnya itu istihadah ya, itu bukan termasuk yang di sini. Kemudian kalau misalkan anak kecil yang usianya kurang dari 9 tahun kemarin takribiyah misalkan 7 tahun, 8 tahun udah keluar darah, itu pun namanya darah istihadah. Atau misalkan kayak kita nih keluar darah tapi nggak sampai 24 jam ya setelah dikalkulasikan dalam 15 hari, itu pun namanya darah istihadah. Nah, itu di luar dari bab ini tuh ya. Jadi kalau suara istihadah yang di sini itu adalah darah istihadah yang mana bercampur dengan darah haid. Jadi kita haid dulu 15 hari terus ternyata lebih. Nah, itu baru darah suara istihadah yang akan kita bahas. Idza abara adam aktsarul haid ya, 15 yawman bilayaliha, ketika darah haid keluar melebihi 15 hari yaitu maksimalnya, fahiya mustahadah ka'an ra'atidam sitata asyar yawman fa aksar wa hiya tusman. Nah, seperti halnya seorang perempuan yang keluar darahnya selama 16 hari atau lebih, berarti dia statusnya menjadi mustahadah. Mustahadah itu perempuan yang mengalami istihadah, gitu ya. Maka di sini wahya qisman, dibagi 2 bagian. Jadi sebetulnya teman-teman di kitab ini itu mengenai suara mustahadah ini saya kedengeran nggak kayak mas-masanya. Jadi suara mustahadah itu kalau intinya itu ada 7 ya, ada 7. Cuman kalau di kitab ini itu dibagi-bagi. Nah, di sini qisman di sini itu nanti hanya dari segi lafadznya aja ya dibaginya. Tapi intinya suara mustahadah itu ada 7 macam. Ya. Kita baca aja. Wa qisman di sini ada 2 bagian. Yang pertama mustahadah ghairu mutahayyirah. Walaha arba'atu suwar. Ya. Bagian pertama itu adalah perempuan yang mengalami istihadah, namanya ghairu mutahayyirah ya. Nanti kita jelaskan apa itu ghairu mutahayyirah ya. Dan di sini ada 4 macam. Asyura al-ula, macam yang pertama namanya al-mubtada'ah al-mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah ya. Ai awal mubtada'ah adam al-mumayyizah ya, yaitu anak perempuan dia baru pertama kali haid tapi langsung istihadah, namanya mubtada'ah. Ya. Al-mumayyizah artinya ya darahnya, nanti kita bahas juga apa yang dimaksud dengan mumayyizah. Jadi selain dia dapat membedakan darahnya, ada definisi lain daripada mumayyizah ya. Bi antara fi ba'dil ayyam daman qawiyan wa fi ba'diha dha'ifan. Nah, ini definisi dari mumayyizah. Jadi darah yang keluar itu ada sebagian hari darahnya qawi, sebagian hari darahnya dha'if. Jadi kalau ada darah qawi dan darah dha'if namanya mumayyizah. Gitu ya. Kal aswad wal ahmar. Seperti halnya warna hitam dan warna merah. Fal ahmar dha'if binisbati lil aswad. Maka warna merah ini statusnya darah dhaif kalau disandingkan dengan darah yang berwarna hitam. Berarti yang hitam qawi ya, yang merah dhaif. Nah, berarti kalau ada anak perempuan dia baru pertama kali haid, ternyata keluarnya sampai 17 hari gitu ya. Tapi dalam 17 hari ini misalkan 10 harinya hitam gitu ya. 7 harinya itu misalkan merah. Nah, berarti dia termasuk mubtada'ah mumayyizah. Kenapa mubtada'ah? Karena dia baru pertama kali haid langsung istihadah. Kenapa mumayyizah? Karena ada darah qawi sama darah dhaif ya. Wa hukmuha. Nah, jadi nanti teman-teman setiap surah itu ada hukumnya ya. Untuk menentukan bagaimana nanti dia hukum darah-darahnya itu. Wa hukmuha an-nadam al-qawiyya haidun wa dhaif tuhurun. Maka darah qawi itu termasuk darah haid. Kemudian wado'if ya, darah do'if atau darah lemah itu termasuk tuhur atau darah istihadah. Tuhur itu di mana istihadah ya. Wa in tala zamanhu, meskipun darah lemahnya itu lama ya. Saya mau tanya teman-teman, misalkan tadi ya, balik lagi. Ada anak kecil dia baru pertama kali haid langsung istihadah. Contohnya tadi 17 hari ya. 10 hari hitam, 7 harinya merah. Maka yang haid yang mana? Yang mana? Yang qawi yang mana? Hitam apa merah? Hitam kan? Tadi kan hitam 10 hari, 7 harinya merah. Maka yang haidnya yang mana?
Yang hitam kan, yang qawi. Berarti berapa hari itu haidnya? 10 hari. 7 harinya warna merah itu tadi darah dhaif. Hukumnya apa? Istihadah. Berarti ya udah. Nah, jadi istihadah yang kita pahami itu bukan selalunya misalkan kita keluar darah haid ya. Lebih dari 15 hari ya udah 15 harinya haid, sisanya istihadah enggak. Jadi tidak sesimpel yang kita pahami awalnya. Saya juga dulu pertama kali pahami kayak gitu. Ternyata tergantung nih. Kalau darahnya keluarnya kayak tadi qawi sama dhaif, maka di sini hukumnya yang qawi itu yang haid, yang dhaif itu yang istihadah atau bukan. Gitu ya. Paham? Ya. Kecepatan? Ya. Jadi kalau mumaizah itu pasti ada darah qawi sama ada darah dhaif, ya. Kemudian nanti kita bahas ya. Jadi tadi mumaizah itu sebenarnya ada 3. Pertama, dia dapat membedakan mana dhaif, mana qawi ya. Kedua, memang ada darah qawi, darah dhaif. Yang ketiga yang akan kita bahas ini. Biar ba'ati syurut ya. Jadi mubtada mumaizah harus memenuhi 4 syarat di bawah ini. Jadi sebetulnya ini nggak cuma mubtada mumaizah aja ya. Yang penting ada mumaizahnya. Karena nanti ada namanya mu'tadah mumaizah. Mu'tadah ini kayak kita udah pernah haid sebelumnya terus mengalami istihadah. Nah, yang penting syarat dia disebut mumaizah itu harus memenuhi 4 syarat ini, ya. Syarat yang pertama yaitu Allah yanqus al-qawi an aqallil haid. Darah qawinya itu tidak boleh kurang dari minimal haid. Minimal haid itu kemarin berapa? Dan selama atau 24 jam. Nah, itu syarat pertama. Ya, darah qawi atau darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kedua, an la yujawiza aksaruhu. Sama, yaitu yang kedua, darah qawi ya atau darah kuatnya tidak boleh melebihi maksimal haid. Ya. Tidak boleh melebihi maksimal haid. Jadi kan ada 4 ya. Nanti dibagi apa 1 2 itu untuk darah qawi, 3 4 untuk darah dhaif. Ya, jadi pertama, darah qawi tidak boleh kurang dari 24 jam. Kedua, darah qawi tidak boleh lebih dari 15 hari. Kemudian yang ketiga, ala yanqus ad-dhaif an aqalli tuhri wa hadha masyrutun in istamarra ad-dam. Yang ketiga, darah dhaifnya itu tidak boleh kurang ya dari minimal suci. Minimal suci kemarin berapa hari? 15 hari. Ya, minimal suci itu 15 hari. Nah, tapi di sini katanya dan ini masyrut ya disyaratkan jika darahnya berlanjut kepada darah yang lain. Contohnya seperti apa? Saya tulis ya. Boleh teman-teman kasih judul ya di situ syurutut tamyiz. Jadi syurut tamyiz itu ada 4. Yang pertama tadi apa katanya? Apa artinya? Darah qawi tidak kurang dari minimal haid. Ya. Syarat kedua, boleh teman-teman dikasih keterangan Allah yujawiza al-qawi juga ya. Allah yujawiza al-qawi an aktsarihi. Kemudian syarat ketiga, Allah yanqus ad-dhaif Dan aku katanya di sini wahada masyrut ini stamarra ad-dam. Nah, ini ya teman-teman harus perhatikan yang ini. Dan ini disyaratkan ya kalau darahnya berlanjut. Memangnya maksudnya darah berlanjut seperti apa? Ya. Tadi kalau mumaizah itu ada darah qawi, ada darah dhaif. Ya. Contohnya kayak misalkan ada tadi aswad. Ini darah apa? Qawi. Ya. Kemudian ada darah ahmar. Oke, kita tentukan misalkan aswadnya keluar 10 hari. Dia memenuhi syarat tamyiz gak? Pertama kan dia nggak kurang dari 24 jam ya. Terus yang kedua dia tidak melebihi 15 hari. Jadi sesuai syarat. Oke. Kemudian yang ahmar ini katanya yang ketiga dia tidak boleh kurang dari minimal suci yaitu 15 hari. Nah, ini katanya
syarat ketiga, jadi nanti opsional syarat ketiga ini berlaku kalau ya darahnya itu berlanjut. Maksudnya berlanjut ke warna darah yang lain, teman-teman. Bisa itu aswad lagi. Nah, misalkan jadi si anak ini habis hitam, merah, terus ke hitam lagi. Nah, itu namanya istamaro ya. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan ini samaro adam. Bukan maksudnya ahmar tapi ahmar terus enggak, tapi istamaro ke warna yang lain. Bebas mau aswad, mau apa namanya? Sufroh ya. Ashkor dan lain sebagainya. Misalkan ahmarnya berapa hari ya? Kan ini nggak boleh kurang katanya ya. Misalkan pas nih 15. Nah, ini berarti ini terserah bebas berapa hari pun. Berarti ini sesuai dengan syarat ini, syarat tamyiz. Gimana kalau misalkan nggak 15? Misalkan cuman 10 ya. Kan kurang nih, jangan kurang dari 15 hari, maka bukan disebut mumayyizah. Karena tidak memenuhi syarat yang ini. Karena di sini dia isamaro darahnya, ya kan? Emang kalau misalkan tidak yastamir gimana? Misalkan ini 10 kan 20 hari berarti dia istihadah ya. Maka disebut mumayyizah. Kalau la yastamir adam. Paham ya? Kalau misalkan cuma aswad, ahmar enggak sama aswad, artinya kan apa? La yastamir adam kan? La yastamir adam. Maka syarat ini itu tidak perlu. Jadi syarat yang tidak katanya darah dhaifnya nggak boleh kurang dari 15 hari ya, itu kalau istamaro kayak gini, misalkan aswad ahmar aswad. Kalau ada aswad di sininya ahmar maka bukan mumayyizah. Tapi kalau tidak ada aswad, cuma tidak ada 3 ya, aswad sama ahmar saja, maka ini tetap dikatakan mumayyizah. Ada yang masih bingung? Mau diulangi? Boleh. Kelihatan ungkapannya. Syarat pertama sama syarat kedua paham ya? Ya. Oke. Tadi saya kasih contoh di sini. Ada anak kecil ya, dia anggap aja dia baru pertama kali keluar darah haid ya. Misalkan dia udah 10 tahun, udah melewati usia minimal haid. Dia keluar hitam sama merah. Kan kita udah tahu hitam itu kalau di dalam istihadah dia darah qawi, ya kan? Terus ini ada darah dhaif, oh berarti dia disebut mumayyizah karena ada darah qawi dan darah dhaif. Tapi belum akid dia disebut mumayyizah karena apakah memenuhi syarat atau tidak, ya kan? Kita lihat misalkan di sini saya kasih contoh 10 hari. Ini udah sesuai syarat, tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Gimana kalau 15 pas? Nggak apa-apa, masih disebut mumayyizah juga. Yang penting nggak lebih dari 15 ya. Nah, sekarang syarat ketiga sama keempat nanti berhubungan dengan darah dhaif. Nah, di sini ahmarnya 10 hari keluarnya, ya. Di sini dikatakan katanya darah lemah itu nggak boleh kurang dari minimal suci yaitu 15 hari. Tapi kan di sini cuma 10, ya kan? Nah, ini syarat ini hanya berlaku ini. Wahada masyrutun ini sama adam. Kalau darahnya berlanjut, maksudnya berlanjut adalah ke darah ketiga, ya. Jadi ke warna yang lain. Jadi beda warna dengan darah yang terakhir, kayak gitu. Di sini saya kasih contoh aswad ahmar aswad lagi. Contoh misalkan di sini aswadnya 2 hari. Jadi dia keluar darah semuanya totalnya 22 hari, ya kan? Nah, apakah ini memenuhi syarat? Tidak. Kenapa? Karena di sini 10 dan dia istamaro adam. Ya kan? Istamaro adam. Berarti disebut mumayyizah tidak? Nanti di surah yang lain berarti bukan termasuk surah mubtadaah mumayyizah karena syarat ketiganya tidak memenuhi. Katanya di sini kan nggak boleh kurang dari 15, tapi ini kurang kan? Dan ini juga isamaro lagi. Yang ini nih ya. Udah ada masyrut ini sama adam. Berarti tidak memenuhi syarat karena isamaro adam. Tapi kalau tidak ada aswad ya udah 20 hari aja nih dia keluar darahnya cuman asal sama ahmar. Dan di sini kan 10 hari tetap. Maka syarat ketiga itu tidak berlaku. Karena la yasamir adam. Gitu ya. Berarti dia disebutnya mubtadaah mumayyizah. Artinya tadi katanya hukumnya apa? Yang qawi itu haid, yang dhaif itu adalah istihadah. Gitu ya. Jadi dulu kita mungkin tahunya 20 hari dia keluar darah itu ya udah 15 hari aku haid, 5 harinya istihadah. Padahal 10-nya haid, 10-nya istihadah. Nah, cuma kan kita baru tahu kalau kita istihadah itu kalau udah lebih dari 15 hari kan? Maksudnya kita tidak bisa menghukumi kalau misalkan baru di hari ke-11, hari ke-12 walaupun warnanya beda ya. Kan di sini kan hari ke-11 itu langsung beda warna kan? Warna merah. Kita jangan dulu menghukumi itu istihadah. Kan belum tentu melebihi 15 gitu.
Jadi ya udah anggap aja semuanya haid. Nah baru nanti kalau, tapi dengan catatan kalian harus mencatat kalau misalkan warnanya tiba-tiba berubah. Karena biar apa, barangkali kita nanti mengalami istihadah. Nah baru nanti ketika lebih dari 15 hari, berarti kan kita bisa apa namanya membedakan kan. Oh 10 hari kemarin aku hitam, kemudian hari ke-11-nya merah. Misalkan 17 hari ya kita. Oh berarti yang 10 hari ini aku haid, hari ke-11-nya itu ternyata darah istihadah. Maka teman-teman harus mengqadha sholat di hari ke-11 sampai hari ke-15. Karena kan di hari ke-16-nya kita udah tahu oh aku istihadah, ya kan? Ya. Kalau pas hari ke-16-nya kita udah sholat, ya kan? Tapi yang hari ke-11-nya karena kita taunya ya udah itu kayak taunya ya udah awalnya kan mengira itu darah haid aja kan. Nah, ternyata itu darah istihadah, maka diqadha. Gitu teman-teman. Jadi bab istihadah itu walaupun misalkan ini hari ke-11-nya ternyata istihadah juga, tapi tetap nanti kita taunya kita itu istihadah itu kalau udah lebih dari 15. Jadi apa namanya, pembahasan ini itu untuk menentukan mana qadha sholat kita. Itu aja intinya. Jadi tujuannya ke sana gitu. Ada yang mau ditanyakan? Syarat ketiga. Satu lagi syaratnya ya. Oke, sekarang syarat keempat. Berarti syarat ketiga tergantung ya teman-teman. Dia bisa ada, bisa tidak. Ya, kalau ada itu isamar adam, tapi kalau la yasamir adam syarat ketiga tidak ada. Kemudian sekarang syarat tamyiz yang keempat. Itu apa katanya? An yakuna muttasilan. An yakuna dhaif. Bentar. Satu, dua, tiga. Oh. Nah di sini katanya darahnya itu harus mutasil. Artinya mutasil itu teman-teman, jadi kalau ini kan istilah di sini asal 10 hari, awal 10 hari itu namanya mutasil. Emangnya yang tidak mutasil itu seperti apa? Sehari aswad, besok ahmad. Sehari aswad, besok ahmad. Selang-seling, ya. Kalau yang selang-seling itu bukan mutasil namanya. Boleh nanti dikasih catatan, maksudnya tidak selang-seling antara darah qawi dengan darah dhaifnya. Ya. Di halaman berikutnya, falau ikhtalla syartun min hadhihi syurut, ya. Kalau ada salah satu syarat yang tidak ada atau hilang, kanat faqida litamyiz wa sayati hukmuha. Maka dia telah kehilangan syarat tamyiz, ya. Dan wa sayati hukmuha, karena nanti hukumnya berbeda, bukan masuk ke kategori mubtadaah mumayyizah gitu ya. Nah, ini dikasih contoh nih, memangnya seperti apa kalau misalkan dari 4 syarat tamyiz ini ada yang hilang. Famisal ikhtilal syarti al-awal antara yauman faqat bila lailah. Berarti kalau yauman faqat bila lailah itu berapa jam? 12 jam, ya kan? Antara yauman faqat bila lailah qawiyan thumma dha'ifan yasamir. Nah, misalkan 12 jam keluar darah qawi yaitu hitam, sisanya semuanya merah. Nah, itu bukan apa namanya termasuk mumayyizah. Kenapa? Karena syarat pertamanya yaitu darah qawi kurang dari 24 jam. Itu ya. Nah, ini biasanya termasuk yang sering teman-teman. Kan kita ya udah ngiranya haid biasa kan. Biasanya awal-awal itu warnanya merah pekat sampai kehitaman gitu. Dan kita nggak atau nggak tidak menghitung gitu darah hitam ini. Barangkali kan kita mengalami istihadah kan. Nah, itu harusnya dicatat.
Ya barangkali sama di sini, misalkan nggak sampai 24 jam itu dicatat. Contoh nih 10 jam warna hitam, merah. Kemudian dari setengah hari pertama ya sampai akhir itu merah terus. Ternyata lebih dari 15. Nah itu masuk ke istihadah, tapi istihadohnya bukan suara yang ini ya. Karena kalau yang ini itu harus darah kawinya 24 jam lebih. Gitu. Nah di sini itu syarat pertamanya hilang. Ya, syarat tamyiz yang pertama hilang karena darah kawinya kurang dari 24 jam. Yang kedua, ya syarat kedua katanya yang hilang, contohnya antara sitata asyar yauman daman kawiyan tsumma dha'ifan. Nah, ini darah hitamnya lebih dari 15, misalkan 20 hari ya. Terus 5 harinya merah. 25 hari, 20-nya hitam, 5-nya merah. Maka ini bukan termasuk mumayyizah. Terus masuk yang mana dong nanti belum dibahas ya. Nah, itu contoh ketika syarat keduanya hilang. Kemudian yang ketiga, wa misal ikhtilal asyarti asalis. Syarat ketiganya tidak ada antara sab'ata ayyam daman qawiyan, tsumma sab'ata dha'ifan, tsumma qawiyan wasamara. Keluar darah ya. Ini kayaknya di tulis aja ya. Berapa katanya warna apa? Darah dari hitamnya? Kemudian warna apa lagi? Doif ya, atau kita kasih contoh aja. Amalnya berapa hari? 7. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau lagi misalkan aswadiyah. Nah di sini tidak disebutkan kan harinya, bebas ya. Intinya lebih dari 15. Ini kan 7 tambah 7 14 ya kan. Misalkan kita kasih contoh aja biar jelas ya. Misalkan 5 hari. Total berapa hari berarti? 19 kan. Nah, di sini katanya darah apa namanya syarat ketiganya hilang. Kenapa coba? Kalau ini kan sesuai syarat ya, tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15. Nah sekarang darah doifnya, kenapa katanya dia syarat ketiganya hilang? Karena kurang dari ya karena kurang dari 15. Bi'annahu akol ya karena dia kurang dari minimal suci yaitu 15. Dan juga ini ya bahwa mustamir ya, adam, dan ini kan darahnya mustamir. Nah ini ya, ini yang dimaksud dengan istamaro adam. Gimana kalau misalkan ahmarnya, contoh ya teman-teman, 10 ya, 10 hari, tapi aswanya nggak ada, mumayyizah bukan? Hah? Kan kurang dari 15 katanya. Tapi enggak ya, tapi tidak istamaro adam, paham ya? Tapi kalau misalkan ada istamaro adam, ya ini harus sesuai dengan syarat. Nah itu contoh kalau syarat ketiganya tidak terpenuhi. Kemudian syarat terakhir, wa misal ikhtilal syarti ar-rabi' antara yauman aswad wa yauman ahmar wa hakaza. Ya. Jadi contohnya gimana ya? Ini aswad, ahmar, aswad, ahmar, dan seterusnya ya. Jadi dia selang-seling dan satu. Sehari hitam, besoknya merah, besoknya lagi hitam, besoknya lagi merah. Itu namanya goir mutasil. Yang namanya mutasil itu ya udah hitam semuanya, merah semuanya, gitu ya. Bisa dipahami syarat tamyiz. Nah ini syarat tamyiz kalau bisa teman-teman hafal ya, karena akan terus dibawa sampai akhir pembahasan istihadah. Jadi kalau teman-teman udah paham 4 syarat ini itu gampang ya. Karena nanti
Nifas pun ada istihadonya teman-teman. Ini kita baru membahas istihado dalam haid, ya kan? Ada seseorang haid ternyata melebihi 15 hari. Nah, dia istihado kan? Nah, ini yang sekarang kita bahas. Nanti yang nifas pun mengalami istihado tapi suaranya sama, ada 7 juga. Itu namanya syurut tamyiz. Jadi mumayyizah itu yang pertama ada darah qawi, ada darah dhaif, ya. Yang kedua memenuhi 4 syarat tamyiz. Berarti kalau ada meskipun ada darah qawi dan darah dhaif, belum bisa dipastikan itu dia mumayyizah, ya. Kalau ada syarat tamyiz yang tidak ada, nah berarti dia bukan mumayyizah. Oke, kita lanjut. Wa mahallu hadzal misal al-akhir illam yasamir ad-dhaif ba'da khamsata asyar. Amma idza samara fa hiya mumayyizah. Nah, ini ada tambahan untuk syarat yang keempat. Ini katanya ketika darah dhaifnya itu ya tidak berlanjut lagi setelah 15 hari. Adapun ketika dia berlanjut ya, maka dia tetap dikatakan mumayyizah. Contohnya seperti apa? Ka'antara yauman wa lailatan aswad tsumma misluha ahmar. Summa kadzalik saniyan wa salsan rabi'an wa khamisan summa ba'da hadzal asyara al-ayyam. Ini harus ditulis. Yang ini udah dicatat belum, teman-teman? Hah, masih? Saya kasih waktu 1 menit ya. Sudah? Atau masih? Hah? Bentar lagi. Kita bahas tambahan dari syarat keempat. Aduh. Sakit. Ini tambahan untuk syarat keempat ya. Di sini ada contoh. Biar singkat, warna hitam pakai H ya teman-teman. Ya, keluar darah hitam, kemudian merah, hitam lagi. Ini malah maaf jadinya dari sini ya, kayak apa tulisan Arab. Hitam, merah, hitam, ya. Udah merah lagi, hitam lagi, merah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Coba teman-teman lihat di kitab. Ka'antara yauman wa lailatan aswad. Ya. Pertama keluar darah hitam. Summa misluha ahmar, kemudian lanjut ke darah merah. Summa kadal sanian wa salisan wa rabian wa khamisan summa ba'da hadhil asyratil ayyam. Pokoknya dalam 10 hari itu selang-seling ya. Kita merah 1 2 3, kita merah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kemudian ba'da hadhil asyratil ayyam taro yaman wa lailatan aswad. Kita lagi, ini udah berarti hari ke-11 ya. Kemudian summa yauman wa lailatan ahmar, kemudian merah lagi keluar. Kemudian summa yauman wa lailatan aswad, keluar lagi darah hitam ya. Kemudian setelah itu summa ahmar istamarro. Nah, ini. Setelah merah ini istamarro ya. Artinya istamarro itu lanjut merah terus sampai akhir. Kalau kita lihat, ini kan hari pertama ya, 2, hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hari ke-14 sampai seterusnya itu darahnya merah terus ya. Bagaimana katanya kalau selang-selingnya hanya di hari pertama sampai hari ke-14 ya. Jadi di hari ke-15 sampai akhir itu merah. Maka di sini katanya Tuma ahmar istamaro fahiyah mumaizah. Nah, ini itu masih disebut dengan mumaizah. Padahal di awal selang-seling. Kan harusnya tidak termasuk syarat mutasil ya. Tapi ini ada tambahan. Ini kalau misalkan selang-selingnya seperti dicontoh di sini ya, maka itu masih disebut mumaizah. Maka bagaimana katanya dalam hukum darah-darahnya? Wa yakunul aswad al-awwal wal akhir. Maka yang ini ya. Darah hitam yang pertama dengan darah hitam yang terakhir di hari ke-13 ya. Wa ma bainahuma, dan di antara mereka berarti kan ini semuanya ya. Pokoknya dari hari pertama sampai hari ke-13 itu hukumnya apa? Ya, itu haid. Kemudian wal ahmar al akhir tuhran, dan merah yang terakhir berarti sampai sini kan? Red. Nah, ini adalah tuhar sampai dia seterusnya. Itu ya. Nah, itu untuk tambahan yang syarat yang keempat. Jadi walaupun dia selang-seling, tapi ya ketika ada darah merah yang istimror, maka masih disebut dengan mumaizah. Coba lihat, baca lagi ya yang tadi di bawah misal ikhtilaf syati rabi wa mahallu hadzal misal al-akhir illam yasamir ad-dha'if ba'da 15 ya. Kalau darah dhaifnya itu ya tidak berlanjut lagi setelah 15 hari. Jadi kita fokusnya ke darah dhaifnya ya, teman-teman. Ini berarti boleh ditambahin ya. Hanya kuna dhaif hanya kuna dhaif mutasil. Tambahkan ya. Karena yang difokuskannya itu adalah ke darah dhaifnya. Di sini kalau kita lihat ya teman-teman, ilam yasamir ad-dhaif ba'da 15. Udah sama aku ini. Kalau kita teman-teman lihat di sini kan darah dhaif ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6 ya. Nah, itu kan lam yastamir ya. Ba'da 15. Tapi kalau misalkan dia istamarro, artinya istamarro tuh hari artinya istamarro ini kan di hari ke-14-nya ini kan. Istamarro di sini kan artinya apa? Ya, tadi itu mutasil. Kalau dia sampai mutasil ya, artinya tidak lagi selang-seling, maka disebut lagi mumaizah. Kayak gitu. Jadi intinya kalau ada darah merah yang terus keluar, nggak sampai selang-seling, itu masih termasuk mumaizah. Jadi mumaizahnya di bagian akhirnya. Iya, di bagian akhirnya. Enggak, maksudnya dia disebut mumaizah, artinya iya, kita kan bedakan kan
mana yang namanya mumaizah itu kan yang qawi, haid, yang apa namanya dhaif itu istihadah. Nah cuman walaupun yang tadi katanya hari pertama sampai hari ke-13 itu tengah-tengahnya darah dhaif kan, cuman dia berada di antara darah qawi dan darah qawi. Kayak gini nih. Karena kalau dalam haid itu kan maksimalnya 15. Dan ini kan masih di dalam waktu 13 hari. Paham enggak? Nah, kalau misalkan lebih, nah itu udah bukan mumaizah. Karena seolah-olah kayak haid itu tidak lebih dari 15. Kita posisikan aja keluar darahnya kayak selang-seling gini ya. Kan kita baru tahu kita istihadah itu kalau udah lebih dari 15. Kalau kita baru di hari ke-13 kan kita anggap semuanya ini haid walaupun selang-seling kan. Nah, kemudian ternyata di hari ke-14 ini merah. Terus hari ke-15, 16 sampai hari ke-30 misalkan sebulan dia istihadah itu merah terus. Nah, itu juga disebut mumaizah. Cuman nanti bedanya ya berarti hari pertama sampai hari ke-13 artinya diakhiri lagi dengan darah hitam, itu semuanya haid. Kemudian istihadahnya dimulai dari ahmar yang terakhir. Nah, di sini ahmar yang terakhirnya itu di hari ke-14. Berarti kita cuma punya kode 2 hari aja, ya kan? Hari ke-14 sama hari ke-15-nya. Nah, ini disebutnya mumaizah. Berarti kalau misalkan nih teman-teman selama 20 hari selang-seling terus, itu kan artinya an yakuna dhaif mutasil. Kalau itu kan ada yang mutasil kan di hari ke-14-nya. Maka kalau selama 20 hari ini selang-seling terus bukan mumaizah. Emangnya bukan mumaizah itu berarti bagaimana? Ya udah, hukumnya bukan qawi itu haid, dhaif itu bukan istihadah. Ada lagi hukumnya, beda lagi. Ya. Tanbih, taqaddama anna syarta ats-tsalis. Nah, ini tadi udah dibahas sama kita. Masyrutun ini samar adam ya. Jadi syarat ketiga itu nanti opsional. Dia berlaku syaratnya kalau darahnya istimror ya. Fa idza lam yastamir ka'an aqabahu tuhur ya. Kalau dia tidak berlanjut ya, artinya ya sudah setelah aswad ahmar suci gitu. Aqabahu itu setelah itu suci ya. Ka'an ra'at asyrata ayyam aswad sama asyrata ahmar. Yang tadi ya yang saya contohkan 10 hitam, 10 merah atau 10 qawi, 10 dhaif. Wan qata'a dan sudah berhenti. Fa innaha ta'mal bitamyizha, maka dia harus mengamalkan tamyiz. Artinya mengamalkan tamyiz itu yang qawi haid, kemudian yang dhaif itu tuhar atau istihadah. Ma'a naqsi ad-dhaif an 15 yawman. Meskipun ya darah dhaif itu kurang dari 15 hari. Karena kenapa? Lam yastamir adam. Ini tadi udah dibahas tadi di awal mengenai syarat ketiga. Nah, itu syarat tamyiz ya, teman-teman. Ada mau ditanyakan? Berapa? Kalau misalnya darah merahnya itu berlanjut di 12, berarti haidnya itu sampai hari 11. Iya, betul. 12-nya gitu. Iya. Jadi yang penting yang selang-selingnya enggak sampai lebih dari 15 hari. Boleh ya, simpelnya yang contoh tadi, asalkan selang-selingnya tidak sampai lebih dari 15. Iya. Misalkan cuma di 10 hari ya selang-selingnya, terus hari ke-11-nya merah gitu. Berarti yang haid dari hari pertama sampai hari keberapa? Contoh nih, misalkan selang-selingnya, kalau ini kan selang-selingnya sampai 14 hari ya teman-teman. Misalkan selang-selingnya cuma 10 hari sampai sini doang. Berarti dari M ini, M semuanya merah terus. Berarti haidnya dari hari pertama sampai hari ke-9. Berarti ya hari ke-10 sampai akhir itu istihadah.
Mulahadzah nih, di sini ada catatan. Tu'raful quwwatu wad-du'fu bil-laun. Jadi disebut darah qawi dan darah dhaif itu dapat diketahui dari warnanya. Faqwahu al-aswad, maka yang paling kuat itu warnanya hitam. Wa minhu ma fi khutut sud fal ahmar. Jadi biasanya kalau yang darah hitam itu teman-teman ingat ya, bukan darah warna hitam, tapi merah pekat ya, sampai kayak legam gitu, merah legam. Maka biasanya itu nanti tandanya katanya fi khutut sud, ada kayak jaring-jaringnya gitu. Teman-teman pernah nggak sih kalau haid itu kayak ada benang? Ya, itu. Nah, itu tandanya biasanya ada yang kayak gitunya. Kemudian fal ahmar, fal ashqar, fal asfar, fal akhdar. Nah, ini termasuk ya diurutkan karena itu sesuai dengan tingkatan kuat dan dhaifnya. Jadi, yang pertama tadi kan aswad. Aswad, setelah aswad itu ahmar. Kemudian setelah ahmar itu ashqar. Kemudian setelah ashqar itu asfar. Kemudian akhdar. Ini kan kemarin kita udah bahas ya warna-warna darah, warna-warna darah haid. Nah, ini juga berhubungan dengan darah istihadah. Nah, kalau dalam istihadah sendiri aswad itu ya dia yang paling aqwahu katanya kan, yang paling kuat di antara yang lain. Berarti kalau aswad dengan ahmar, maka ahmar ini menjadi darah dhaif. Tapi kalau ahmar dengan ashqar, mana yang darah dhaifnya? Jadi tergantung ya teman-teman. Bukan berarti misalkan ahmar itu darah dhaif. Tergantung. Kalau misalkan ahmarnya sama aswad, oke, dia memang darah dhaif. Tapi kalau ahmar dengan asfar misalkan, ahmar menjadi qawi. Gitu. Paham ya? Berarti kalau ashqar dengan asfar, mana yang darah qawinya? Ashqar. Ahmar sama akhdar, mana yang darah qawinya? Ahmar. Gitu ya. Kemudian aswad dengan ashqar, mana yang darah qawinya? Aswad. Berarti ashqarnya ya. Nah, cuman memang di dalam kitab itu lebih banyaknya dikasih contohnya ya udah qawi itu yang aswad, yang dhaif itu ahmar. Tapi terkadang nanti ada juga misalkan dia ada keluar ahmar dengan ashqar. Berarti yang di sini yang qawi yang ahmar, ashqarnya dhaif. Kemudian ya, jadi selain diketahui dari warnanya ya, mana qawi mana dhaif, wa bisakhanah warih al-kari, juga bisa dilihat dari kekentalan darahnya dan dari baunya yang tidak sedap. Biasanya teman-teman, kalau misalkan baunya yang tidak sedap, itu biasanya darah haid. Karena kalau darah istihadah itu biasanya ya, sekarang saya pernah mengalami, dia lebih encer, terus enggak terlalu berbau. Dan itu memang sesuai kaidah juga gitu ketika dilihat ya. Nah, tapi di contoh itu memang tidak disebutkan misalkan aswad yang kental ataukah yang tidak, atau yang berbau atau yang tidak. Cuman disebutkan warnanya aja ya. Ya gitu. Cuman dari teksturnya dan dari baunya itu udah bisa membedakan. Wa malahu salah satu sifat ya. Misalkan ini contohnya, kalau ada yang punya 3 sifat seperti halnya hitam, dia kental, dan muntin. Muntin itu berbau ya. Arih al-kari. Aqwa mimma lahu sifatan, itu lebih kuat dibanding hanya punya 2 sifat seperti halnya hitam dengan kental saja. Au muntin ya, misalkan hitam dengan kental atau hitam dengan berbau. Jadi kan itu termasuk sifat-sifat darah ya. Jadi walaupun darahnya tetap warna hitam ya, cuman misalkan contoh 5 hari pertama itu hitam, kental, dan berbau. 5 hari berikutnya masih hitam tapi hanya kental saja, enggak berbau. Nah, itu sebenarnya udah beda kayak gitu. Wa ma lahu sifatan ka aswad sakhin au muntin ya. Misalnya 2 sifat contohnya hitam sama kental atau hitam sama berbau saja, itu lebih kuat dibanding hanya punya 1 sifat. Ka aswad mujarrad, hitam saja. Ya. Cuman memang prakteknya teman-teman biasanya kita ya udah berpatokan pada warna saja. Ya. Karena terkadang ya udah kita kan nganggapnya kayak darah darah haid gitu kan, yang mana warna itu lebih jelas gitu loh, yang membedakan ya kan antara warna itu dengan warna yang lain gitu. Adapun misalkan
soal teksturnya, kemudian berbau atau tidak. Terkadang ya, kebanyakan itu masih agak bingung gitu. Tapi kalau teman-teman udah bisa, itu ahsan ya. Jadi udah dibedakan gitu. Oh, yang 5 hari ini warnanya sama hitam kayak di sini. Cuman 5 hari pertama hitam itu dia 3 sifat, 5 hari berikutnya hanya 2. Misalkan hitam sama kental saja, nggak berbau. Nah, itu udah beda. Nah. Mimalau sifat keasad mujarad fa'in ta'adala. Nah, tapi kalau sifatnya sama, seri ya. Keaswad sakhin wa aswad mungkin ya, misalkan 5 hari hitam kental, 5 hari berikutnya hitam berbau, jadi sama, ada dua sifat ya. Wa ahmar sakhin au muntin ya, atau misalkan merah kental atau merah dan berbau, atau wa aswad mujarrad ya. Fal haid as-sabiq, maka haidnya itu yang pertama keluar. Kalau misalkan sifatnya sama ya, sifat darahnya itu sama, maka yang dianggap haid itu yang keluar pertama. Walau jita ma'akawi wa dhaifun wa ada'af. Nah, ini udah beda pembahasan baru lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kita baru bahas qawi sama dhaif aja ya. Darah qawi, darah dhaif itu termasuk ciri dari mumayyizah ya. Berarti teman-teman, mubtadaah mumayyizah ini surah pertama itu hukumnya apa tadi katanya? Yang qawi itu termasuk apa? Darah apa? Darah haid. Kemudian yang dhaif darah istihadah. Nah, itu termasuk hukumnya. Jadi nanti surah kedua hukumnya beda. Hukum surah ketiga hukumnya beda. Jadi beda-beda ya. Oke, ini udah dicatat semua. Ini mau saya hapus. Mau dipoto nggak? Gimana teman-teman? Baru masuk bab istihadah. Lumayan ya. Udah? Dari tadi ya, contoh kita itu hanya 2 saja, qawi sama dhaif. Nah, sekarang ada orang ketiga ya, orang ketiga. Jadi dia ada darah qawi, ada dhaif, ada am. Contohnya kayak gimana? Ada aswad, ada ahmar, ada ashqar. Tingkatannya kan beda kan, maka ashqar ini disebutnya ada karena lebih lemah daripada yang lain ya. Kita baca, walau jita ma'a qawiyyun wa dha'ifun wa ada'af ka khamsati aswad. Nah, oke, kita ikutin di sini. Keluar darah hitam 5, kemudian tsumma khamsata ahmar, kemudian 5 hari warna merah, tsumma asfar, tsumma samara, kemudian asfar di sini ya, bukan asfar. Di sini istamaro ya, tidak disebutkan harinya, yang penting semuanya lebih dari 15 hari. Atau kita kasih hari aja deh, berapa hari maunya? Hah? Ini kan baru 10 hari ya, baru 10 hari. 10 ya. Berarti kan totalnya semuanya 20. Oke. Ini keluar qawi, dhaif dan adaf. Kaham seperti aswad, summa khamsata ahmar, summa asfar, ya. Summa istamaro. Asfarnya intinya berlanjut sampai melebihi 15. Fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma wa huwa dhaif. Maka di sini katanya darah qawi dengan darah dhaif itu apa? Ya. Haidun.
dia bisa menjadi haid. Tapi bisalah sati syurut. Ada syaratnya. Syarat pertama ya. Jadi qawi dan dhaif bisa disebut haid, berarti tuhurnya yang ini ya, atau tuhur atau istihadah itu bisa dikatakan demikian kalau ada 3 syarat ini ya. Yang pertama an yataqaddama al-qawi ya. Jadi di sini ada 3 ya teman-teman, 1, 2, 3, ini ada di kitab ya, kita jelaskan. Syarat pertama an yataqaddama al-qawi, darah qawinya yang harus keluar duluan ya. Falau taqaddama dhaif alaihima fahaiduha al-qawiyyu faqat khamsati humrah thumma khamsati sawad thumma atbaqati sufrah. Nah, kayak misalkan ini kan kalau ini berurutan ya, qawi, dhaif, ad'af. Kalau ya misalkan ahmar dulu ya kan, ahmar, aswad, aswad. Maka di sini kan kalau sebelumnya qawi dhaif bisa bergabung menjadi haid ya kan, karena di sini la yataqaddam al-qawi yaitu aswad, maka di sini yang haidnya hanya yang qawi. Ini haid, ini tuhar, ini tuhar. Karena tidak sesuai dengan syarat ya. Karena syarat pertama harus an yataqaddama al-qawi. Jadi harusnya qawi dulu atau aswad dulu. Aswad, ahmar, asfar. Izin minum dulu ya teman-teman. Semenjak di Mesir dibilang pagi tuh jam 11 tuh masih pagi ya. Padahal kalau di Indonesia jam 11 misalkan masih rebahan udah dimarahin. Anak cewek bukannya mandi bersih-bersih, beres-beres kan. Kita udah ke apa namanya ikut tradisi Masri. Makanya kan kalau di Mesir rata-rata acara dari siang, atau sore, sampai malam gitu kan. Karena pagi masih iya, istilah. Nah, itu syarat pertama. Jadi syarat agar, jadi ini syarat ketiga ini boleh teman-teman kasih keterangan ya biar nggak lupa. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Syarat agar qawi dan dhaif menjadi haid. Menjadi haid. Syarat pertama, darah qawi harus ya keluar dahulu. Kedua, an yatasila bihi al-munasib ad-dhaif. Kedua, harus berurutan antara darah qawi dengan darah dhaifnya. Amma law taqad ketiganya ya, mohon maaf. Berarti harus berurutan antara qawi, dhaif dan ad'af. Amma law taqaddama al-ad'af 'ala ad-dhaif fa fihi ikhtilaf. Tapi kalau misalkan yang keluar duluan itu ad'af ya, daripada dhaif, maka ada ikhtilaf. Contohnya kayak gimana? Ya. Misalkan yang keluar oke, aswad dulu ya. Tapi di sini asfar. Ya, jadi kan nggak berurutan tuh. Terus ahmar. Nah, ini juga tidak sesuai dengan syarat karena tidak berurutan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini cuman ada khilaf katanya kalau misalkan yang keluar apa namanya? Ad'afnya mendahului dhaif. Ya. Ini ada di footnote-nya ya, teman-teman. Ka'an ra'at khamsata sawad, summa khamsata sufra, summa humur.
boleh dilihat ya ininya hamisnya di bawah nomor 3. Kan ro'at khamsata sawad. Oke, kita tulis di sini keluar darah hitam 5. Jadi ini pertama ya, syarat pertama sesuai aswad dulu. Tapi yang ini enggak sesuai enggak berurutan ya. Kemudian summa khamsah sufroh ya, atau asfar ini keluar juga 5 hari. Kemudian humroh mustamiroh. Nah, di sini misalkan ahmarnya 10 hari ya, kita kasih contoh aja. Nah, fa'tamada al-Imam Asy-Syihab bin Hajar, menurut ya Imam Syihab bin Hajar, annal asyra al-ula, 10 hari yang pertama, berarti aswad dengan asfar ini ya, itu kulluha haid. Menurut beliau itu semuanya haid. Ya. Khilafan li al-Imam Jamal ar-Ramli wal Khatib Asy-Syirbini. Ya. Berbeda halnya dengan dua imam tadi. Berarti dua imam yang ini itu sesuai kaidah. Karena memang tidak berurutan kan. Kalau tidak berurutan ya tidak sesuai dengan syarat, artinya bukan ada ini bukan termasuk haid kayak gitu. Amma huma ya. Huma ini ke Imam Ar-Ramli sama Imam Asy-Syirbini. Fa'tamada anna haidaha aswad faqat. Ya. Kalau menurut dua imam ini yang haid hanya yang 5 hari di sini saja. Sisanya ini semuanya tuhar. Itu di dalam kitab Hasyiah Abdul Hamid ya. Kemudian di dalam kitab Nihaya jilid pertama halaman 342. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj juga jilid pertama halaman 114 ada di sana rujukannya ya. Berarti untuk syarat ini yang kedua itu ada khilaf ya. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau misalkan urutannya qawi ada dhaif, maka yang haid itu qawi dengan ada ya. Tapi berarti yang tuharnya yang dhaif. Tapi menurut dua imam, Imam Ar-Ramli dengan Imam Khatib Asy-Syirbini sesuai kaidah, sesuai syarat. Jadi sesuai syarat, yaitu aswadnya haid, ada dengan dhaifnya itu tuhar gitu ya. Kalau saya pribadi saya mengambil yang mutamad, yaitu yang sesuai dua imam tadi, ya Imam Ar-Ramli dengan Imam Asy-Syirbini, dan memang sesuai dengan syarat yang di dalam kitab. Nah itu khilafnya ya. Kita lanjut ke syarat terakhir. Gimana teman-teman? Bisa kan? Apa namanya, lagi mencerna atau udah paham sebelumnya? Lagi mencerna. Syarat ketiga, an yasluha ma'amil haid bian la yazida majmu'uhuma ala aksaril haid. Nah, oke. Sekarang syarat ketiga itu ya teman-teman. Syarat ketiga itu katanya anyasuha ma'an lil haid. Ma'an anyasuha itu kan untuk dua hal. Itu maksudnya adalah untuk qawi dan dhaif. Qawi sama ada yang ngantuk tuh. Ada yang nguap. Nah, syarat ketiga yang ini ya katanya anyasuha ma'an itu untuk qawi dan dhaif itu majmu'uhuma total harinya. Anyasluha ma'anil haid bi an la yazid majmu'uhuma ala aksar haid, artinya tidak boleh lebih dari 15 hari. Contoh, qawinya 10, dhaif 5. Nah, ini udah pas. Ya kan? Yasluh lil haid, karena memang haid itu ya 15 hari. Tapi kalau kurang dari 15 hari kayak gimana? Misalkan 5. Ya udah, yang penting masih di dalam waktu haid kayak gitu. Nah, ini ini 5, ini 5. Nah, misalkan ini 10. Berarti ini sesuai syarat, ya kan? Artinya darah qawi dengan darah dhaifnya itu masih termasuk haid. Karena kan kita ingin menjadikan qawi dan dhaif itu kan haid kan. Jadi dikembalikan lagi ke kaidah awal, haid itu ya nggak boleh lebih dari 15 kayak gitu. Makanya dalam jumlahnya pun nggak boleh lebih dari 15. Berarti teman-teman, kalau ya contoh ini 10, ini 10, itu 10. Jadi sebulan ya istihad. Maka
tidak bisa kita jadikan qawi dan dhaif itu haid. Kenapa? Karena jumlah qawi dan dhaif itu lebih dari 15. Artinya haidnya yang ini itu tuhar. Ya.